Halo pemirsa Sinpo TV, sedang sekali rasanya saya bisa hadir langsung menyapa Anda dalam acara bincang spesial. Dan tentu saja pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, di mana kita akan membahas terkait dengan perubahan dari radio untuk menyamakan dengan era digitalisasi masa kini. Dan tentu saja kita akan langsung menyapa salah satu bintang spesial kita pada hari ini, ada Mas Kangga Supernova. Nah, Halo. sebentar nih Mas ya, saya potong. Ini kan kalau kita lihat ya pemirsa Sinpo TV ada Supernova. Nah, ini kalau nggak salah nama band ya? Iya, tahu ya? Tahu. Bentar. Terus ini maksudnya apa nih Mas? Bisa dijelaskan nggak? Iya, makanya tadi pas kenalan kan, Supernova bukannya nama band? Iya bener, nama band. Nama band. Itu Dan nama Mas Kangga bandku, ini? vokalisnya. Oh, boleh nyanyi nggak sih? Nih pemirsa Sinpo TV, mumpung kita ada nih langsung nih, dan Aduh. kayaknya Supernova ini memang sudah eksis berapa belas Itu tahun yang lalu gitu ya Mas? 2009 kayaknya. Nah, berarti 2009 ya. 20 sekian lah ya. Udah oke lah, udah lumayan. Boleh Mas sedikit lagunya dong biar Lagunya kita mengenang mungkin masa-masa muda ada kembali. beberapa lagu mungkin yang gini. Ku menangis tertahan, ingat kau tak lagi bersamaku. Itu sayang. Atau mungkin taunya gini. Aku yang akan pergi bila kau enggan memilih. Cintaku ini bukan seperti tempat persinggahanmu. Gitu. Wah, keren. Tapi ini, aduh, Apa tuh? menusuk sekali ya. Itu kayaknya kamu masih umur berapa tuh? Masih Itu SMP kalau kali? kita hitung-hitung kayaknya aku masih SMP. SMP Jadi ya? ketika dengar tuh langsung kayak flashback. Tapi sekarang ketika mendewasa rasanya relate banget. Langsung pemirsa. inget mantannya keberapa? Oh, wah, adalah ya, itu nanti kita bicarakan di belakang. Nah, ngomong-ngomong nih pemirsa Sinpo TV, Mas Kangga ini merupakan produser dan juga penyiar radio Betul. di RRI. Nah, kalau kita tahu pasti RRI ini udah terkenal banget lah. Secara ini kan Yes. radio yang sudah sangat sepuh ya ibaratnya. Betul. Republik Indonesia Merdeka kan seberapa sekarang? 79 ya? RRI juga umurnya 79. 79 tuh, 79 tahun ya. 79 tahun. Wow, luar biasa. Berarti Mas Kangga ini gabung di RRI sejak kapan, Mas? Kalau aku di RRI dari tahun 2019. Oke. 2019 waktu itu karena rindu, karena memang sebenarnya aku basicnya radio. Bahkan sebelum ngeband pun aku udah siaran. Waktu itu di Purwokerto. Jadi 2005 aku keluar SMA langsung nggak kuliah dulu, malah Oke. kayaknya seru juga ya broadcast gitu, dan ternyata benar itu seseru itu gitu ya broadcast. Sampai ketika akhirnya ninggalin siaran terus ngeband, itu masih kebayang-bayang kayaknya enak deh masih siaran lagi, sampai akhirnya waktu itu diajakin sama temen, di RRI itu lagi ada nyari penyiar tuh gitu. Oke. Akhirnya aku balik lagi comeback ke dunia siaran ya. Sampai sekarang. Tapi band gimana? Masih nyanyi berarti? Band masih alhamdulillah sampai sekarang. Ya berkat TikTok ya. Soalnya kalau dulu berpikirnya, waduh kayaknya udah lewat lah ya masanya. Tapi ternyata TikTok itu kayak dia ketika posting sesuatu kayak ngebawa orang ke masa lalu kan, kayak kamu kan. Iya, betul. Dan ternyata itu juga banyak yang recall, dan ada yang suka juga anak-anak Gen Z sekarang. Sampai akhirnya itu kayaknya lagunya muter aja terus sampai sekarang. Tapi belum ada single baru ya? Belum, itu yang sulit. Kayaknya belum ada waktu aja gitu untuk bahkan mungkin kayaknya hampir semua band ya di era-eranya aku lebih suka memainkan istilahnya back catalog. Jadi mereka lebih suka jari aman, back catalog aja lah gitu. Oke, nah ngomong-ngomong nih, karena sekarang kan udah kerja di RRI juga kan, Mas, jadi penyiar juga, jadi produser untuk program penyiar kan di sana kan berarti. Nah, sebenarnya mau aku tanyain, karena Mas Kangga ini udah bergabung dari 2019 sampai sekarang 2024, pasti kan setiap tahunnya tuh ada perbedaan kan ya untuk bisnis di radio sendiri. Nah, apalagi sekarang kan di eranya digitalisasi tepatnya ya, kan saingan makin banyak nih. Sebenarnya ada suka dukanya nggak sih? Kebetulan aku benar-benar ngerasain dunia radio yang waktu di zaman masih radio itu merajai, orang bela-belain buat datang ke radio untuk beli kartu request. Zaman dulu itu
2002 sampai 2009 kayaknya. Mereka bela-belain buat beli kartu request, datang ke radio, seneng banget ketemu penyiarnya. Seneng ketika karena waktu itu belum ada handphone, masih belum ada sosial media gitu ya. Radio itu jadi salah satu media sosial yang mereka suka gitu ya. Sampai peralihan ke digital, sekarang orang sudah mulai beralih dengan gadgetnya gitu ya. Radio sudah mulai ditinggalkan, tapi ternyata radio masih survive karena memang radio itu jadi salah satu media promosi paling murah. Karena itu bisa didengarkan di mana aja tanpa kuota ibaratnya kalau zaman sekarang ya. Tapi memang akhirnya harus benar-benar berjibaku ya ketika mereka tidak inovasi, nggak ada coba platform yang lain, hanya berkutat di radio, pasti akan ketinggalan. Itu pun yang akhirnya aku dengar teman-teman radio swasta pun sekarang lagi benar-benar struggling karena mereka saingannya bukan sama-sama ke media radio, tapi justru saingannya media-media digital, sosial media dengan para influencer. Mereka mungkin sekarang iklan lebih suka bikin iklannya kepada teman-teman influencer, teman-teman content creator, KOL gitu ya, daripada mereka pasang iklannya di radio. Gitu. Terus gimana dong cara radio bertahan? Mau nggak mau kita harus multi platform. Jadi radio secara basic tetap kita pertahankan, kita melayani teman-teman, apalagi RRI yang jangkauannya di seluruh Indonesia ya. Ada 68 kota yang bisa menerima jangkauan siaran RRI tanpa harus melewat internet gitu ya. Di kota-kota 3T terluar yang memang mereka tidak ada sinyal internet, kita melayani sampai sana gitu. Radio core-nya kita tetap kuatin, lalu di newsnya karena memang RRI adalah newsnya selalu jadi karakter ya, yang beritanya valid dan juga beritanya tersebar di seluruh daerah. Lalu kita akhirnya mau nggak mau ada di digital juga, kita ada apps-nya juga namanya RRI Digital. Lalu kita juga di sosial media pun harus bisa survive juga. Kita ada YouTube channel, ada TikTok juga harus punya officialnya, Instagram juga punya gitu ya. Bahkan kita juga pengen community. Salah satu yang lagi aku bikin ini Bintang Radio adalah community para penyanyi, community para musisi, supaya mereka punya ruang untuk bisa berkreasi dan juga bisa berkarya lewat RRI. Gitu. Oke, nih RRI kan kepanjangannya Radio Republik Indonesia dan sangat terlihat jadul ya kalau anak Gen Z sekarang bilangnya. Iya, RRI berita ya, ada atau mungkin ada cerita, emang RRI masih ada ya kayak gitu. Nah itu, dan kadang kan kita juga nggak tahu emang RRI ada siaran kekinian kayak gitu. Emang ada Mas? Nah itu kadang-kadang memang banyak yang belum ngulik ya, jadi taunya RRI adalah berita. Karena sebenarnya kalau RRI itu di setiap kota pasti ada station-station. Mungkin ada yang baru tahu, oh Pro 2 itu ternyata RRI ya, padahal Pro 2 itu menyiarkan lagu-lagu anak muda. Nah, Pro 2 itu apa nih Mas? Pro 2 itu station kita. Oke, jadi di RRI di RRI itu ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4. Pro 1 itu lagunya lebih general, jadi dari umur masih kecil sampai yang udah oldies bisa dengerin di Pro 1, ada soft newsnya juga. Pro 2 ini memang segmennya lebih sempit, kita ukurannya lebih kepada Gen Z, usia 18 sampai 25 tahun, maksimal 35 lah. Ada Pro 3, Pro 3 ini benar-benar hard news, jadi 24 hour adalah berita gitu ya. Yang pengen dengar berita paling aktual, politik segala macam di Pro 3. Lalu kita punya satu lagi Pro 4 ini khusus budaya. Jadi selama satu hari full mereka akan mendengarkan budaya masing-masing di kota-kota masing-masing. Misalnya di Pro 4 Jakarta, mereka akan mendengarkan lagu-lagu Jakarta. Kalau misalnya kita lagi ada di Medan, Pro 4 Medan, dia lagu-lagunya lagu daerah Medan. Oke, berarti ternyata RRI ini nggak cuman terkait dengan sejarah dan berita ya, tapi memang ada yang kekinian juga. Oke, yang menarik lagi tadi kan sempat disinggung ada program untuk Bintang Radio, untuk menyatukan musisi-musisi, penyanyi dan lain-lain. Itu dirimu buat Mas, itu karena berlandaskan kamu yang dulunya sebagai musisi atau gimana nih? Kalau yang buat bukan aku, karena memang ini sudah dibuat dari tahun 1951. Jadi boleh dibilang ajang pencarian bakat menyanyi pertama di Indonesia.
Belum ada tuh Indonesian Idol, belum ada American Got Talent, Indonesian Got Talent, belum ada The Voice, belum ada X Factor gitu ya. Yang mana yang tadi aku sebutin itu adalah franchise-franchise luar negeri. Nah kalau ini Bintang Radio itu punyanya IP-nya Indonesia, benar-benar punya Indonesia. Dengan segudang legenda musik Indonesia yang udah pernah jebolan dari Bintang Radio. Ada Tuti Puspa, ada Harvey Malaiholo, Vina Panduwinata, Big Slamet, bahkan Anmes Kamaleng. Mahal ini juga pernah ikut walaupun gak juara waktu itu. Oh ya? Jadi Bintang Radio ini apa ya, jadi benar-benar kayak sesuatu yang harus dilalui. Kalaupun mereka tidak juara di situ, dia selalu jadi stepstone untuk bisa para penyanyi-penyanyi ini ada di karir yang lebih tinggi lagi. Oke, kita tahan terkait dengan program. Saya masih penasaran nih, kenapa Mas Kangga memutuskan untuk beralih profesi? Nah, dari seorang musisi menjadi penyiar. Kenapa tuh, Mas? Sebenarnya karena irisannya nggak jauh-jauh banget gitu ya. Musisi, penyiar, dan akhirnya pun di dunia broadcast, ya mau nggak mau seperti sekarang akhirnya aku dipercaya jadi produser, buat memikirkan bagaimana mempackage acara radio, acara TV gitu ya. Karena memang udah satu kesatuan. Justru basicku sebagai musisi itu sangat kebantu. Jadi ketika mau bikin Bintang Radio aku udah bisa tahu nih. Oke nih, nanti playlist lagunya akan seperti ini. Oke, nanti yang aku ajak bekerja sama musisinya ini. Oke, nanti aku bikin theme songnya ya, kayak gitu. Jadi semuanya itu kayak 360 lah. Jadi bener-bener satu kesatuan. Jadinya nggak jauh-jauh dari passion. Emang suka banget. Jadi enak gitu jadi enak kerjanya. Ya jalannya. Oke, baiklah. Tapi kangen nggak sih jadi musisi? Atau pengen kayak udah mau jadi musisi tapi sambil jadi penyiar aja? Enggak juga sih. Karena justru dengan begini tuh jadi nggak bosen. Jadi ngejalaninnya tuh ya ketika aku pengen bener-bener nuangin aku nulis lagu, ada kesempatan juga buat bikin theme song misalnya. Atau misalnya ketika nanti juaranya siapa, karena setiap pemenang juara Bintang Radio dibikinin lagu kan, dibikinin single kan. Jadi pasti nanti aku yang jadi produsernya juga buat pilihin siapa songwriternya, pilihin siapa pemusiknya, bikinin video klipnya. Itu biasanya aku semua yang bikin tuh. Dan itu tuh nyampe udah di konsep kayak gitu ya? Yes. Karena ya lagi-lagi kita pengen Bintang Radio Indonesia 2024 ini lebih relevan. Jadi kita tahu lah memang dengan kondisi media seperti sekarang, effortnya memang harus lebih. Kita nggak bisa bergerak cuma di satu media. Dengan jaringan yang sebesar RRI pun kita harus bisa berkolaborasi dengan media-media seperti Sinpo juga gitu kan. Kita mau nggak mau harus berkolaborasi supaya gaungnya itu bukan hanya menggema di istilahnya echo chamber, cuma di komunitas kita aja nih, tapi bisa ada di komunitas-komunitas yang lainnya gitu. Oke, menarik sekali. Dan memang karena ini si program ini sudah ada dari tahun 51 ya Mas ya? Dan itu tiap tahun terus ada? Tiap tahun ada kecuali pas pandemi kemarin. Terus bedanya apa dari tahun ke tahun nih? Walaupun sebenarnya aku nggak ngikutin ya. Jadi sempat dulu ada masanya memang ngikutin tren pada saat itu. Ada Bintang Radio Keroncong. Ada juga Bintang Radio Televisi. Waktu itu kita karena belum RRI-nya masih hanya audible, hanya audio. Akhirnya kerjasama sama TVRI waktu itu. Sampai akhirnya balik lagi jadi radio sendiri. Sampai sekarang akhirnya benar-benar fokus di lagu pop gitu ya. Dan sekarang udah multi platform, jadi bukan hanya kalau dulu kan cuma audisinya benar-benar di radio tuh. Jadi orang cuma dengerin, oh ini suaranya bagus gitu. Kalau sekarang udah bisa lihat mukanya gitu. Kalau sekarang udah bisa lihat mukanya. Betul. Berarti ini sebuah inovasi dari radio juga untuk mengikuti era digital. Yes. Wah keren banget ya kalau gitu. Tapi ada persyaratan khusus gak sih kalau mau ikut ajang itu Mas? Karena kita memang segmen dan juga targetnya adalah Gen Z, untuk pesertanya minimal 16 tahun, maksimal 25 tahun. Dan belum terikat kontrak sama label, karena itu tadi setelah mereka menang, kita akan langsung kontrak untuk bisa keluar single gitu. Oke,
Berarti nggak ada syarat yang khusus ya? Nggak ada. Semua daerah Bahkan bisa ikut? di beberapa kota ada peserta yang difabel. Oh Jadi ya? kita perbolehkan buat difabel misalnya tunanetra gitu ya. Itu kita persilahkan juga untuk ikut dan ada yang menang juga. Ada yang menang juga? Itu tahun berapa Mas? Tahun ini kayaknya ada finalis yang tunanetra. Tahun ini ada? Tahun ini ada. Wah, menarik sekali. Dan pemirsa Sinpo TV, tahan sejenak, nanti setelah jeda kita akan kembali dengan membahas terkait lebih dalam apa sebenarnya ajang dalam radio pencarian bakat tadi yang disebut juga adalah bintang radio. Setelah jeda ini kita akan kembali bersama saya Ayu Pratiwi, tetaplah di Sinpo TV. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia. Mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional, data apa aja masuk ini. Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus pasti. mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Spesial pemirsa. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita masih dengan Mas Kangga Supernova. Boleh nyanyi lagi nggak sih? Masa nyanyi mulu yang nggak nanti diminta bayaran pemirsa? Iya benar-benar. Tadi kayaknya cuma diwawancara deh harusnya. Oke Mas, kita lanjutkan. Tadi kan sebelum jeda kita sempat bahas terkait dengan salah satu peserta ya, yang ternyata memang untuk ajang ini tuh tidak ada batasan untuk pesertanya ya, dan bahkan tadi juga ada yang unik sekali bahwa ada
penyandang difabel. Nah, itu juga bisa ikut. Dan itu memang dari tahun ke tahun selalu seperti itu. Selalu ada, bahkan hampir semua kompetisi yang kita punya. Jadi ada bintang radio, kita ada juga namanya PTQ, itu kayak PTQ, Pekan Tilawatil Quran, itu biasanya di bulan Ramadan kita adain juga. Jadi seni membaca tilawah, seni membaca Al-Quran gitu ya. Itu bahkan ada yang memang kita spesial untuk para pesertanya sensorik netra. Jadi mereka membaca Qurannya itu pakai braille gitu. Oh wow, canggih ya ternyata. Keren sekali. Jadi memang ya karena memang RRI kan ya kita adalah lembaga penyiaran publik gitu ya. Jadi kita harus bisa harus benar-benar inklusif lah ya. Kita nggak hanya untuk melayani segmen tertentu gitu, tapi semuanya harus kita layanin gitu. Iya, oke. Dan selain itu Mas, ini kan bintang radio. Aduh, cakep banget ya kalau kita lihat kayak wah jadi bintang banget. Nah, selain memang kan ini juga sebenarnya merupakan ajang yang bergensi ya Mas ya. Apalagi memang sudah ada dari tahun 51 sampai sekarang. Itu biasanya kan berarti jebolan-jebolan udah banyak banget nih. Yes. Ada nggak bisa disepil? Yang tadi ya mungkin masih yang eksis banget. Hampir yang udah ikut dan ya walaupun mungkin tidak semuanya meleteknya di bintang radio, tapi pasti pernah ikutan bintang radio. Seperti yang tadi aku udah sebut, ada Anmesh Kamaleng, terus ada Mahalini pernah ikut atau di RRI Bali. Terus ada Tiara Andini. Itu pernah ikut atau pernah juara ikut, malah? Nggak juara. Bahkan waktu itu yang pas zamannya Anmesh itu dia hanya menang di RRI Kupang waktu itu. Tapi ikut ke tingkat nasional gitu. Tapi nggak berhasil. Tapi ternyata di industri akhirnya berhasil juga gitu. Jadi memang kita sih selalu bahagia ya dengan, kalau mungkin yang era-era dulu malah lebih banyak lagi ya, seperti yang tadi aku udah sebut, ada Harvey Malaiholo, ada Roni Sianturi, ada siapa lagi tadi aku sebut, ada Vina Panduwinata, Bing Slamet, Titi Puspa. Oh, Titi Puspa dari bintang radio. Juara. Wow, gak heran ya berarti memang bintang radio tuh memang menciptakan bintang-bintang beneran bintang ya jatuhnya. Yang paling penting adalah kita bisa menemukan bintang yang bukan hanya dari Jakarta doang gitu loh, bukan hanya dari kota-kota besar. Juara tahun lalu Manokwari namanya Jos Florentino, dia berasal dari Manokwari. Terus ada beberapa tahun yang lalu ada yang dari kota-kota yang memang bukan kota-kota besar seperti Jakarta gitu. Jadi sebenarnya salah satu keunggulannya bintang radio yaitu karena kita ada di seluruh. Kadang-kadang kan kalau misalnya ikut audisi di kota-kota besar mereka butuh effort ya. Harus ke kota tersebut, harus bela-belain beberapa jam perjalanan dari kotanya. Tapi kalau bintang radio ini mereka tinggal datang ke, kita nyebutnya satker, satuan kerja. Tinggal datang ke satker masing-masing, ke kota masing-masing, mereka bisa langsung mendaftar. Oh, jadi itu tujuannya untuk mempermudah para finalisnya untuk audisi ya berarti? Bahkan kalau tahun ini kita permudah lagi buat mereka itu mendaftar lewat aplikasi. Jadi ada aplikasi? Ada aplikasinya, kita ada namanya RRI Digital. Mereka cukup daftar di situ, tinggal take video di situ. Setelah itu udah bisa submit. Jadi ada dua case ya, yang di kota-kota pengen kemudahan mager ke mana-mana bisa pakai itu. Kalau yang di kota-kota yang mungkin ternyata buat download aplikasi lama gitu ya, mereka tinggal datang ke satker aja gitu. Dan ini sudah dimulai sejak kapan? Berarti ini lagi proses penyaringan dong? Kita mulai dari September kemarin. September pertengahan udah mulai. Jadi kota-kota ini udah menemukan juaranya masing-masing. Kemarin. Aku nggak tahu ini tayangnya kapan, tapi di hari ini tadi barusan kita kurasi untuk perwakilan yang akan berangkat ke Surabaya. Jadi nanti masing-masing kota itu akan mengirimkan satu pasang putra dan putri untuk bisa berlaga dengan 68 kota tadi. Jadi total tahun ini yang daftar ada 4.000 orang. Dari 4.000 diseleksi menjadi sekitar 272 peserta. Diseleksi lagi nantinya hanya akan menjadi 136 peserta untuk berangkat ke Surabaya. Nanti setelah di sana akan dicari lagi untuk masuk semifinal hanya 30 orang.
Setelah itu diadu lagi ke babak final hanya 10 orang, masing-masing 5 putra dan juga 5 putri. Yang nantinya juara satunya ada 2, juara 1 putra dan juara 1 putri. Gitu. Oke, dan dari tadi dikumpulin di Surabaya. Kenapa di Surabaya, Mas? Surabaya, kalau alasannya yang coba disambung-sambungin adalah karena ini kita adanya tanggal di bulan November. 10 November itu Hari Pahlawan. Pahlawan adalah Surabaya adalah kota pahlawan. Jadi karena itu ya? Karena itu. Walaupun sebenarnya memang kita setiap tahun muter-muter sih. Muter-muter ya. Terakhir Jakarta kapan, Mas? Terakhir Jakarta 2022. Ya 2022. Oke. 2023 kita di Manado. 2024 kita di Surabaya. Rencana tahun depan kita akan di Banjarmasin. Tahun depan di Banjarmasin. Oke, dan untuk yang sudah mendaftar kemudian nanti di final kan akan ada juara putri dan juara putra. Yes. Sebenarnya apa sih yang ditawarkan Mas selain mereka akan menjadi bintang? Apa? Yang pasti experience yang mungkin tidak bisa didapatkan dari ajang-ajang yang lain ya. Ini benar-benar yang mereka lawan adalah perwakilan dari nasional. Jadi seluruh wakilnya mengirimkan terbaiknya. Kalau ibaratnya olahraga ini kayak pekan olahraga nasional kan. Jadi memang lawannya lawan-lawan semua yang ada di seluruh provinsi, kota gitu ya. Lalu di tahun ini pun kita coba memberikan juri-juri yang berkualitas gitu ya. Ada Mas Indra Aziz, vokal coach yang selalu viral di sosial media. Lalu ada KB, dia juga jebolan pencarian bakat dan juga dia sebagai instruktur vokal juga. Ada Mas Ryan Pono, mungkin tahu Pasto. Oh ya, Aku pasti kembali. Tuh, aku nyanyi lagi tuh. Gak apa-apa, keren Mas. Ryan, dia juga sering menjadi vokal director penyanyi-penyanyi. Dia akan menjadi juri juga. Lalu ada Bambi Nur. Bambi Nur itu adalah pencipta lagunya Afgan yang jodoh pasti bertemu. Tahun ini juga dia akan menjadi pencipta lagu. Dan beberapa pencipta lagu lagi kita coba approach supaya bisa nyiptain lagu buat para pemenang. Dan tentunya yang gak dimiliki sama ajang pencarian bakat yang lain adalah RRI memiliki jaringan yang se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi otomatis ketika nanti menang, lagunya diproduksi, dibikinin video klip, lagunya itu diputernya bukan hanya lokal aja, tapi seluruh Indonesia. Jadi kesempatannya sangat berharga sekali. Berharga banget. Jadi bahkan kemarin beberapa kali pun kita ada ajang-ajang internasional yang akhirnya kita mengirimkan para penyanyi itu untuk di ajang yang lebih luas lagi. Di beberapa tahun yang lalu ada juga juara bintang radio yang menjadi juara untuk bintang radio ASEAN. Oh wow. Jadi bukan hanya di Indonesia, dan ada yang beberapa kali perform di acara-acara summitnya ABU. ABU itu kayak PBB-nya broadcast gitu ya. Ada yang tampil di Maldives, ada yang tampil untuk acara-acara konferensi tingkat tinggi. Gitu. Oke, tapi sebenarnya kalau sekarang pendaftarannya masih dibuka atau udah ditutup nih? Sayangnya udah ditutup. Jadi kalau kamu mau ikut bisa ikut tahun depan ya. Aduh, pemirsa Sinpo Coba, TV. Males kayak Oke, udah ditutup, berarti sekarang fokusnya adalah kita menunggu di final ya, siapa pemenangnya. Betul. Dan itu disiarin di mana, Mas? Itu bisa dilihat tentunya bisa didengerin di RRI seluruh Indonesia dari mulai tanggal 8 sampai tanggal 12 November. Tanggal 8, 9 adalah penyisihan, tanggal 10 semifinal, dan di tanggal 12 November itu ada grand final, tempatnya di depan Wali Kota Surabaya. Itu bisa disaksikan di RRI Digital, di RRI Net, terus juga ada di YouTube channelnya kita RRI Net Official, dan bakalan ada special performance dari Padi Reborn. Aduh, mending nonton langsung ya, biar bisa nostalgia. Nah, karena menarik, syarat tahun depan apa aja, Mas? Nah, syaratnya gampang, yang penting bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Umurnya tadi ya 16 sampai 25. Kamu kan masih 17 setengah. 15. Wah, belum bisa ya kalau 15 belum ya? Nggak boleh, 17 setengah. Oh, 16 udah bisa. Terus apalagi ya? Cuman itu doang kok. Itu doang. Nggak ada harus putri mana, dari mana, enggak asli dong. Kalau misalnya kamu dari Jogja kan, Jogja berarti nanti wakilin Jogja.
harus ikutnya dari Jogja. Nggak harus sih, tapi bagusnya dari Jogja. Tapi kan bisa via aplikasi tadi bisa ya? aplikasi. Aplikasinya apa sih Mas? RRI Digital, itu ada di Play Store dan juga di App Store ya. Oke, nanti bisa. Jadi pemirsa Simpo TV yang mau siap-siap untuk ikut ajang Bintang Radio dari RRI bisa persiapkan diri dari sekarang karena udah dibuka lagi tahun depan. Mungkin dari sekarang udah belajar kayak saya tadi. Terus nanti juga bisa lihat ataupun daftar lewat apa tadi Mas? RRI Digital. RRI Digital yang bisa di-download? Download di App Store dan juga di Play Store. Nah, menarik sekali. Nah, sekarang kita ngobrol lebih dalam lagi. Oke. Mas, dirimu sebenarnya kalau melihat perkembangan radio di era sekarang seperti apa sih? Ya lumayan miris juga ya ketika banyak teman-temanku yang kayak kemarin ada Nino tuh. Nino dia ada di salah satu radio swasta. Ternyata harus say goodbye, ini siaran terakhir gue gitu ya. Karena memang mungkin secara dari radionya mungkin harus survive banget gitu ya ketika menghadirkan Nino gitu di acara program tersebut. Waktu itu sempat Desta kan sempat siaran juga, tapi harus bungkus juga mungkin karena struggling itu ya. Cuman aku pikir memang harus kita harus bersatu nih kayaknya. Harus bersatu, apalagi aku pikir RRI kan sebagai kakak tertua ya. Mungkin suatu saat tentu kita bisa menginisiasi supaya radio ini bisa kolaborasi, jangan sampai media yang memang harus ada di suatu negara ya. Karena ketika nanti amit-amit ada bencana, ada perang, salah satu yang mungkin bisa survive mungkin adalah radio gitu. Di saat itu internet down atau segala macam, salah satu komunikasi, bahkan waktu ada gempa di Palu, radio ini jadi salah satu media komunikasi yang membuat teman-teman itu bisa survive, bisa berkomunikasi karena pada saat itu telepon mati, waktu itu internet nggak ada gitu ya. Radio ini bisa jadi salah satu penyelamat yang bisa tentunya menyelamatkan banyak orang gitu. Jadi aku berharap sih radio bisa tetap survive dengan segala cara gitu ya. Makanya kita coba untuk bisa ada di multi platform supaya secara bisnis gitu ya, radio itu bisa tetap berjalan gitu. Jadi mudah-mudahan aku yakin teman-teman radio sekarang juga lagi berembuk lah, lagi berdiskusi gitu ya. Bahkan kemarin aku sempat lihat tweetnya Panji Pragiwaksono yang notabene dia juga seorang mantan penyiar radio yang memang tahu gitu ya, dia bisa besar seperti sekarang ya pasti karena kontribusi dari radio. Mereka sedang membuat sesuatu lah, dan aku yakin nanti ketika teman-teman radio ini berdiskusi, mudah-mudahan akhirnya kita punya satu formula supaya radio ini bukan hanya survive tapi juga sebagai media mainstream kembali gitu. Kalau kamu melihat Mas dari perkembangan radio yang sebenarnya kalau kita hitung-hitung radio ini sudah bertahan cukup lama ya. Tapi kan kalau kita melihat perkembangan zaman sekarang, apalagi generasi ke generasi, rasanya kan radio tuh makin lenyap Mas. Nah selain tadi kita perlu juga kolaborasi dan lain-lain, menurutmu apa sih sebenarnya yang bisa stakeholder lainnya bantu supaya kita tuh bisa tetap mengeksiskan radio? Yang pasti kalau yang harus kita lakuin ya itu ya harus beradaptasi ya. Semua yang bisa beradaptasi pasti dia akan survive. Sekarang kalau kita lihat memang semua orang cuma bisa dengerin radio hanya lewat mobil, ya udah kita maksimalin, kita tetap layani orang-orang yang mungkin mager, harus sebelum berangkat kerja gue mau nulis playlist dulu di Spotify, karena ada yang mager juga kan. Udah daripada gue mager atau nggak ada kuota, gue dengerin radio aja. Itu yang harus terfasilitasi. Tapi seperti halnya RRI, akhirnya ketika orang pengen yang on demand gitu ya, mendengarkan radio nggak cuman hanya dari playlistnya para penyiar, di RRI Digital pun akhirnya sekarang kita ada lagu-lagu yang bisa mereka langsung on demand, bisa search lagu ini langsung terputar gitu. Jadi adaptasi yang kayak gitu sih yang kayaknya memang harus tetap berjalan supaya dunia radio itu tetap survive.
Oke, untuk closing statement nih Mas, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Simpo TV terkait dengan perkembangan radio atau mungkin harapan terkait radio ke depannya seperti apa? Silahkan. Oke, buat semua pecinta radio, aku yakin di sini juga banyak yang sampai sekarang masih setia sama radio. Tapi buat teman-teman Gen Z dan juga teman-teman adik-adik ya berarti ya. Teman-teman adik-adik Gen Z yang mungkin agak-agak emang ada radio ya gitu ya, mungkin bisa sekali-sekali dengar karena experience-nya pasti akan berbeda ketika kamu nonton tayangan YouTube, tayangan TikTok gitu ya. Bahkan sekarang kalau dilihat di TikTok, orang live itu mereka ngambil gayanya radio sebenarnya. Jadi mudah-mudahan radio masih tetap bisa dicintai. Dan buat teman-teman radio nih yang mungkin memang dari dulu udah ngerasa seperti aku gitu ya, ngerasa dibesarin sama radio, banyak belajar dari radio, yuk kita berbuat sesuatu, kita pikirin sesuatu untuk radio supaya bisa tetap survive di era disrupsi media sekarang. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya Mas Kangga sudah bersedia datang dan berbincang dengan Simpo TV, tepatnya dalam bincang spesial karena memang ini sangat menarik sekali. Pemirsa, tentunya kita semua juga berharap sama-sama supaya nantinya untuk radio ini tidak tergerus zaman dan tetap bisa eksis terus ke depannya. Dan satu lagi, bagi Anda yang mau ikut ajang bisa siap-siap dari sekarang. Baik, terima kasih sekali Mas Kangga atas waktunya dan akhir kata pemirsa Simpo TV, saya Ayu Pratiwi pamit, sampai jumpa di bincang spesial selanjutnya. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.